Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kita lanjutkan masih karakter pemimpin yang ke-10 yaitu al-qudwatul hasanah, menjadi contoh yang baik untuk karyawan-karyawannya, untuk yang ada di bawah pengaturannya. Qala akbaru alamati fashlil mas'ul. Sebab terbesar kegagalan seorang pemimpin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala innat tanaqudha bainal qawli wal amali wal zahiri wal batini akbaru alamatin li suqutil mas'ul. Sesungguhnya kontradiksi, perbedaan antara ucapan dan amalan, antara yang nampak dengan yang dia sembunyikan, itu adalah tanda terbesar, alamat yang paling nampak akan kegagalan seorang pemimpin. Gagalnya seorang pemimpin. Qala far-ra'isul ladzi yatahaddatsu 'anil amanati wa huwa yasriq. Ada pemimpin memberikan motivasi, memberikan nasihat-nasihat kepada yang di bawahnya, anil amanah, tentang amanah, wa huwa yasriq, tapi dia sendiri ngambil hak orang lain, dia sendiri mencuri, dia sendiri korupsi. Walladzi yatlubu minal 'amilina ma'ahul iltizam wa huwa akhiru man yahdhur. Suka memotivasi, memberikan semangat, memberikan seminar-seminar, memberikan arahan-arahan, kita semuanya harus disiplin. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tidak boleh waktu itu terbuang percuma. Iltizam, kita harus disiplin pokoknya. Masuk harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, dan lain sebagainya. Wa huwa akhiru man yahdur. Tapi dia sendiri suka telat. Padahal ada tugas yang harus dia selesaikan. Padahal ada rekan-rekan bisnis yang harus dia temui, ya, tapi dia sendiri telat. Yamhu bitasarrufihi asyaratil aqwal. Jadi dengan perbuatan dia, dengan sikap dia, dengan contoh yang dia berikan, itu seolah-olah menghapus dan membatalkan 10, 100 semua peraturan-peraturan yang telah dia buat. Padahal kehadirannya sangat dibutuhkan. Padahal keberadaannya itu wajib hadir, wajib datang, karena banyak hal yang harus dia selesaikan. Nah, namun dia suka terlambat, tidak pernah hadir, sering telat. Wa ala hadza faqis, kata beliau, ya contoh-contoh yang lain bisa kita kiaskan. Walihada, oleh karenanya, qala Nabiyullah Syu'aib alaihi salam. Nabiyullah Syu'aib alaihi salam beliau berkata, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an." Kata Nabi Syu'aib, sungguh aku enggak mau menyelisihi ucapanku sendiri. Memerintahkan sholat, ya aku yang pertama kali sholat. Memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya aku yang pertama kali mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdepan dalam tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelopor untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, tidak mengibadahi yang lainnya. Memerintahkan untuk tidak curang, maka beliau orang yang paling amanah dan menjauhi sifat curang. Kan kaumnya Nabi Syu'aib ini terkenal kaum yang curang dalam perniagaannya. Kaum Nabi Syu'aib terkenal ketika menakar barang dagangan, itu suka dikurang-kurangi. Pokoknya gimana caranya lah, pokoknya dikurang-kurangi. Ada yang dikasih pemberat, kadang-kadang itu yang bagian bawahnya itu dikasih besi sehingga lebih tebal.
Jadi sudah ada corong, ukurannya itu 1 kilo. Anggap saja seperti itu ya. Kalau zaman dulu mungkin timbangannya bukan pakai kilo. Nah, sudah ada tempat wadah 1 mud atau 1 sok seperti itu. Cuma nanti di bawahnya dilapisin. Sehingga yang seharusnya itu 1 sok, ukurannya itu dari luar 1 sok. Tapi ketika dimasukkan barang, ternyata nggak sampai 1 sok. Itu kan kaumnya Nabi Syuaib terkenal yang seperti itu. Nah, Nabi Syuaib, dakwah beliau selain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, juga mendakwahi kaumnya agar tidak curang dalam berniaga, dalam berbisnis, amanah, yang jujur, yang adil. Lah kok ternyata beliau orang yang paling curang misalkan. Nah itu kata beliau, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Karena diejek sama kaumnya. Kamu tuh sok suci, mutawwi, sok alim. Gak usah gak usah sok paling ngerti lah, kata dia. Nah, kata Nabi Syuaib, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Saya seperti ini bukan saya sok suci. Karena saya mengajak kepada tauhid, ya saya orang yang paling pertama kali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak sholat, ya saya lah pelopor. Dan berikan contoh kepada yang lainnya agar saya sholat. Saya mendakwahi kalian agar tidak curang, ya saya orang yang paling berusaha untuk tidak curang. Bukan sok-sokan, tapi saya ingin mengamalkan apa yang saya dakwahkan. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. In uridu illal islaha mastata'at. Yang saya niatkan, yang saya perbuat seperti ini tidak lain tidak bukan saya ingin perbaikan. Perbaikan untuk diri saya sendiri, demikian juga perbaikan untuk semuanya, untuk masyarakat saya, untuk kaum saya, mastata'tu, semaksimal usaha yang bisa saya lakukan. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada taufik, tidak ada hidayah. Saya sudah berusaha, adapun hasilnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan hanya kepadanya aku akan kembali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad qila, disebutkan bahwa man la yastati'u tashiha akhta'a nafsihi fala yasihhu lahu an yakuna qiman ala akhta'il akharin. Disebutkan bahwa barang siapa yang belum bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka nggak pantas, nggak layak baginya untuk memiliki nilai, memiliki apa kok bahasa orang sekarang itu nggak salah, bergening apa benar ngomong. Dia nggak punya nilai, nggak punya kewibawaan untuk memperbaiki orang lain. Dirimu itu harus kamu perbaiki dulu. Kok tiba-tiba ngomong perbaikan, tiba-tiba ceramah, ngasih motivasi-motivasi, kata-kata hari ini, padahal kamu sendiri itu juga butuh perbaikan. Ya kalau misalkan sama-sama nasihat, kita mau sama-sama berkembang, iyalah. Tapi dia kegiatan itu cuma kata-kata hari ini, masih kata-kata motivasi, kemudian motivator, tapi dirinya sendiri hari-harinya tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Nah, berbeda kalau misalkan ya nggak apa-apa ngasih kata-kata quote, kata-kata kemudian dan yang lainnya motivasi, kata-kata bijak, kata-kata hikmah, tapi tujuannya ya untuk dirinya sendiri terlebih dahulu dan mengajak orang lain, nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang dia jadikan seperti semacam kegiatan, profesi, pekerjaan, cuma motivasi orang lain, tapi ternyata untuk dirinya sendiri nol besar, nah itu yang kurang tepat. Fala yasihhu lahu an yakuna iman, maka tidak layak baginya untuk memiliki kewibawaan, nilai untuk memperbaiki orang lain. Wa nadhratun mum'inatun fil Qur'anil Karim haulal qudwah. Coba kita melihat, mengamati, meneliti, menelaah, mentadabburi di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan qudwah, sosok panutan, sosok ketika dia berbicara, dialah yang terdepan dalam mengamalkan apa yang dia sampaikan. Najidu, kita dapatkan, annal Qur'anal Karima fihi minan namadziji
bid-da'wati ilal iqtida birrusuli wal anbiya'i umuman. Kita dapatkan bahwa Al-Qur'anul Karim sering sekali menyebutkan poin-poin dakwah untuk kita meneladani para rasul, untuk kita meneladani para nabi secara umum. Kita diminta untuk mengikuti sunnah-sunnah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Kita diminta untuk menjadikan Nabi Ibrahim SAW itu sebagai qudwah hasanah, panutan yang baik. Kita diminta untuk menjadikan Nabi Musa itu sebagai inspirasi kita. Kita diminta untuk menjadikan Nabi Isa, Nabi Nuh SAW menjadikan contoh untuk kita. Nah, mereka para nabi dan para rasul yang diperintahkan kita untuk mengikuti mereka, meneladani mereka, dan menjadikan mereka itu sebagai pelajaran hidup untuk kita semuanya. Nah, mereka adalah orang-orang yang memang terdepan dalam melaksanakan dan menjalankan apa yang mereka dakwahkan. Apa yang mereka dakwahkan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabihudahu muqtadih. Maka bimbingan-bimbingan mereka, arahan-arahan mereka, ikutilah. Jadikanlah mereka panutan. Jadikanlah mereka inspirasi. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, aku nggak butuh uang. Aku nggak butuh jabatan. Kata Nabi Muhammad SAW, saya memberikan motivasi kepada kalian. Saya sering memberikan kata-kata kepada kalian. Bahkan kata-kata Nabi Muhammad SAW itu jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas-ringkas, tapi maknanya sangat dalam. Itu kan yang kita dapati dari hadis-hadis, sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Arba'in Nawawi itu banyak sekali. Innamal a'malu binniyat. Sudah mencakup segala macam ibadah itu masuk dalam hadis itu. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Sudah masuk. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ringkas pendek. Kalian tidak mungkin sampai pada derajat iman yang sempurna, sebenar-benarnya iman yang tertinggi, sampai kamu menginginkan untuk kebaikan saudaramu sebagaimana kebaikan itu ada pada dirimu. Ibaratnya ya perlakukanlah saudaramu sebagaimana engkau ingin diperlakukan, kan seperti itu. Nah, ini kan mencakup semua kehidupan kita. Nah, Nabi Muhammad SAW ingin menghasung kita ya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana engkau ingin orang lain berbuat baik kepada dirimu. Berarti ya kamu harus selalu berbagi, kamu harus selalu senyum, memberikan wajah yang ceria kepada saudaramu. Engkau tidak menzalimi mereka, engkau tidak menyakiti mereka. Sebagaimana engkau kalau disenyumi orang, senang. Ketika engkau dibaikin oleh orang, diberi hadiah oleh orang, kamu senang. Sebagaimana engkau kalau misalkan orang lain tidak menzalimimu, kamu aman, nyaman, tentram. Maka kamu jangan sampai menzalimi mereka. Dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Nabi Muhammad sering memberikan kata-kata, Nabi Muhammad sering memberikan motivasi. Nah, ketika Nabi Muhammad sering memberikan motivasi, Nabi Muhammad tidak butuh uang. Nabi Muhammad SAW tidak butuh ketenaran. Berbeda mungkin dengan kita, ya. Sering upload status di WhatsApp ya kan kata-kata hari ini atau di story Instagram untuk agar subscribernya banyak, kan seperti itu. Untuk menarik perhatian orang lain. Kalau Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya enggak. Asalkan kalian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku enggak dianggap pun juga enggak masalah. Asalkan kalian itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku enggak punya jabatan pun juga tidak mengapa. Dan itu terbukti dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sahabatnya banyak yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq kaya. Umar bin Khattab berada lah. Maksudnya nggak miskin-miskin banget. Utsman bin Affan nggak usah ditanya lagi. Ali bin Abi Thalib mungkin yang bukan termasuk golongan sahabat yang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Thalha bin Ubaidillah kaya. 10 sahabat yang dipastikan masuk ke dalam surga, itu hampir semuanya itu berpunya semuanya. Tapi kawan-kawannya
yang semua itu berada, berpunya, Nabi Muhammad SAW dalam kondisi pernah berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang di dapur itu cuma ada air sama kurma tok. Nabi Muhammad SAW itu memang beliau buktikan. La as'alukum alaihi ajro. Aku tidak butuh uang kalian, harta kalian, pujian kalian. Kalian menokohkan saya, kalian memberikan jabatan kepada saya, menjadikan saya raja, gak butuh. Yang penting kalian itu mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa dzikra lil alamin. Sesungguhnya itu semuanya petunjuk dari para nabi, petunjuk dari para rasul adalah pengingat untuk seluruh alam semesta. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang berharap Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kehidupan yang baik nanti di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi mereka yang mau sering-sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya bahwa Nabi Muhammad SAW bukan pribadi yang cuma pintar ngomong tok, cuma pandai merangkai kata, cuma pandai memberikan motivasi, bukan seorang motivator saja, tapi beliau juga sebagai inspirator. Beliau SAW ketika memerintahkan untuk sholat, ya beliau adalah orang sosok profil yang sangat luar biasa dalam sholat. Bahkan tidak ada orang yang melebihi kehebatan Nabi Muhammad SAW dalam sholat. Gak usah kita berbicara sholat 5 waktu, itu jelas Nabi Muhammad SAW orang yang paling menjaga dan paling memperhatikan. Gak cuma di saf depan, bahkan beliau imamnya Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak Nabi Muhammad SAW jadi makmum? Pernah nggak? Pernah waktu ini? Sekaligus ya agak ice breaking dulu sedikit. Nabi Muhammad pernah jadi makmum nggak? Bermakmum dengan siapa? Mas, siapa namanya? Akhun Zidan. Saudaranya Zidan siapa namanya? Lupa. Siapa? Lupa terus. Nggak tahu. Yusuf, pernah kita diskusi ini kayaknya, Yusuf. Ingat Ana pernah ini? Pernah nggak? Pertanyaan pertama dulu, pernah ataukah tidak Nabi Muhammad menjadi makmum? Pernah. Betul, pernah. Nah, pertanyaan berikutnya, makmumnya kepada siapa? Nah, bermakmum pada siapa? Siapa mas? Namanya? Yusron, Mas Yusron. Pernah mas? Betul, pernah. Jawabannya Mas Yusuf pernah, karena saya sama Mas Yusuf ini pernah diskusi. Makmumnya siapa? Gitu? Saat Abu Bakar? Pas kapan itu Mas Sureti? Pas sakit. Pas Nabi Muhammad sakit. Kemudian? di penghujung akhir hayat beliau itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu Nabi Muhammad sebenarnya tidak bermakmum kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar Nabi Muhammad memang masuknya agak terlambat. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar untuk terus dilanjutkan, kamu jadi imam. Nabi Muhammad duduk di sampingnya Abu Bakar bermakmum kepada Nabi Muhammad, kemudian para jamaah bermakmum kepada Abu Bakar. Karena suara Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak bisa dikeraskan lagi, dijaharkan lagi. Sehingga Nabi Muhammad itu cuma lirih, yang didengar hanya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu ibaratnya seperti penyampai kepada makmum yang ada di belakang. Jadi wallahu taala alam bisawab,
Dalam riwayat itu tetap Nabi Muhammad yang intinya jadi imam. Saya pernah Nabi Muhammad ketika masih sugeng, ketika masih sehat walafiat, Nabi Muhammad bermakmum dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam memang merintahkan sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menjadi imam karena beliau ada sebuah urusan ditemani oleh sahabat Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lainnya, sehingga sahabat senior ketika itu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian urusannya sudah selesai, harus dilakukan saat itu juga. Urusannya sudah selesai, kemudian Nabi Muhammad SAW ternyata mendapati di Masjid Nabawi sholat masih ditegakkan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW masuk ikut sholat di belakang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Nah, coba nanti bisa dicek-cek lagi. Yeah. Jadi seperti itu nggih. Nabi Muhammad SAW dalam hal sholat misalkan, Nabi Muhammad kan sering mengingatkan kita sholat. Ketika sholat itu harus khusyuk. Bahkan tumak ninah itu adalah salah satu rukun daripada sholat. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya sekedar berbicara, Nabi Muhammad SAW tidak sekedar ngomong. Tapi Nabi Muhammad SAW juga orang yang paling hebat, paling luar biasa terkait dengan sholat. Pernah Nabi Muhammad SAW sholat itu sampai saking lamanya, tapi cuma sesekali beliau lakukan ya, untuk memberikan contoh kepada umatnya bahwa badan ini juga punya hak. Sehingga nggak boleh kok setiap malam itu sholat malamnya dari ba'da isya sampai subuh. Itu bukan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad itu ya beliau bercengkrama dengan keluarga, kemudian beliau juga sholat isya, sholat malam, tapi beliau juga ada waktu untuk istirahat. Tapi pernah satu malam sesekali beliau lakukan. Pernah satu malam. Itu beliau saking hebatnya beliau sholat malam itu sampai tatafat qadamah, sampai kakinya itu pecah-pecah mengeluarkan darah. Nabi Muhammad SAW. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat betapa seriusnya, tumak ninahnya Nabi Muhammad SAW, itu keluar darah, itu beliau nggak merasa kesakitan dan beliau nggak kerasa, karena memang sudah nikmat bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan baru kecokot nyamuk sidik wewes, dah teplak. Cuma mata kita kelilipan aja dah nguceknya 1 menit sendiri. Itu kita. Tapi Nabi Muhammad SAW pecah-pecah kakinya sampai keluar darah, itu beliau tetap melanjutkan sholatnya. Sampai Ibunda Aisyah merasa kasihan. Setelah beliau selesai, ditanyakan kepada Ibunda Aisyah, wahai Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau ibadah itu masih tetap seperti ini? Padahal dosa-dosamu yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosamu akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ke depan engkau tidak akan pernah berbuat dosa, maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya, toh kalaupun ada, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ya masih seperti ini wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura. Masa saya nggak boleh sih menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah beliau membaca ayat sampai beliau itu menangis. Hatta balat lihyatuh, janggutnya basah. Hatta balla sodruh, dadanya ini basah. Kalau kita boro-boro nangis. Kalaupun nangis ya jenggotnya aja nggak sampai basah, pipinya aja paling cuma satu garis sungai di pipi saja ya kan. Ini Nabi Muhammad SAW sampai dadanya itu basah. Bahkan ketika beliau sujud, tanah yang ada di sekitar beliau, kan dulu belum ada keramik ya, tanah yang di sekitar beliau ini sampai basah. Tanah loh ini, sampai membekas basah. Bilal bin Rabah masuk izin mau mengumandangkan sholat subuh, terkagum-kagum dengan apa yang sedang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nabi Muhammad, sampai seperti inikah engkau sholat? Tentu ya Bilal. Ya karena dengan seperti inilah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah sedekah, infak, Nabi Muhammad kan juga sering menghasung, memotivasi sahabatnya untuk infak. Ayo infak, sedekah, 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 sedekah. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad SAW orang yang tidak pernah sedekah, cuma ngomong kok. Barangkali kita kan juga mungkin seperti itu, menghasung infak, infak, sedekah, 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 save Gaza, save Palestina, tapi nggak pernah mengeluarkan uang untuk Palestina, nggak pernah mengeluarkan uang untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan. Kalau setiap hari cuma infak, infak, sedekah, 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 sedekah. Seperti itu. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW berbeda. Beliau di banyak waktu, di banyak kesempatan, sering menghasung sahabat-sahabatnya untuk bersedekah, untuk berinfak. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri pun beliau juga berinfak. Bahkan kata keterangan dari para sahabatnya, beliau adalah selalu bersedekah, yu'ti ata'an la yakhshal faqr. Beliau itu kalau sudah ngasih, dikasih semuanya. Seolah-olah beliau itu nggak takut miskin, nggak takut jatuh bangkrut. Ada uang langsung. Bahkan disebutkan nggak ada uang itu kok tersimpan di rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung disedekahkan, langsung diberikan, langsung dihadiahkan, langsung disalurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kedermawanan beliau itu ajwad minar rihil mursalah, itu lebih mudah lagi, lebih mudah untuk kedermawanan beliau itu lebih mengalir, lebih sering, ibaratnya itu lebih cepat daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup kan kenceng. Nah, Nabi Muhammad SAW lebih kenceng lagi untuk bersedekah, untuk berderma. Itulah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad SAW untuk kalian suri tauladan yang baik, contoh yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Qala kata beliau, wa min daqiqi ma yuzkaru fi hadhil ayatil karimah. Dan di antara tafsir yang luar biasa dalam yang disebutkan dalam ayat karimah ini, annallaha subhanahu ja'alal uswata fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutlaqah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konteks ayatnya bahwa beruswah, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suri tauladan, itu mutlaqah, mutlak, semuanya, dalam semua aspek, dalam semua lini, dalam semua hal. Mutlaqah, tidak dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu uswah dalam hal sholat, Nabi Muhammad itu uswah dalam hal ini dan itu, A, B, C, enggak, disebutkan mutlak. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu masih ada rinciannya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah uswah dalam hal tauhid. Masih ada rinciannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuat mutlak. Maksudnya apa? Ya lam yahsurha fi wasfin khasin min awsafihi. Tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala satu sifat saja. Menunjukkan betapa sempurnanya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sempurnanya semua lini kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au khalqin min akhlaqihi, tidak dibatasi satu akhlak saja. Au amalin min a'malihil karimah, atau satu ibadah saja dari ibadah-ibadah beliau yang sangat mulia. Wa madzaka, yang demikian itu illa min ajli an yashmulal iqtida fi aqwalihi wa af'alihi wa siratihi kulliha. Yang demikian itu agar kita itu menjadikan beliau itu suri tauladan, inspirasi dalam segala bidang, dalam segala lini kehidupan, ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, semua
lini kehidupan beliau, semuanya, seluruhnya. Kita bisa beriktidak kepada Nabi Muhammad SAW, kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW, kita bisa mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dalam semua lini kehidupan. Apa itu? Kita melihat Nabi Muhammad SAW itu semuanya baik. Gak ada yang kurang dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya baik. Kita mau mencontoh dalam hal apa? Sholatnya, beliau yang terdepan. Baca Al-Qur'annya, beliau yang terdepan. Istighfarnya, padahal beliau adalah orang yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal istighfar, beliau tetap yang terdepan. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap yang nomor satu. Sehari minimal beliau istighfar berapa kali? Nabi Muhammad berapa? Dalam sehari minimal Nabi Muhammad SAW beristighfar, wallahi inni la astaghfiru fi kulli yaumin akthar min sab'ina marrah. Lebih banyak dari 70 kali. Minimal itu lebih banyak daripada 70 kali. Itu Nabi Muhammad SAW yang tidak punya dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bertakwa, orang yang paling beriman. Sehari minimal 70 kali. Kita ini ya pas ingat ya alhamdulillah cuma sekali doang. Itu pun kalau pas ingat. Ya tapi seperti itulah. Seenggak-enggaknya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, berusaha meneladani Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengkritik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu gila wanita. Istrinya banyak, istrinya banyak. Berarti kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW dong. Seperti itu. Bagaimana? Ribun, Mas Ahmad. Lo sih Mas Ahmad gitu. Nabi Muhammad istrinya banyak loh, 9. Gimana, kita harus mencontoh Nabi Muhammad atau pribun ini? Ya kalaupun misalkan harus mencontoh beliau berpoligami ya, mencontoh beliau. Jangan cuma poligaminya saja, judul luarnya saja, tapi semuanya harus dicontoh oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mau lebih spesifik lagi, kalau mau poligami jangan cari yang gadis, carinya yang janda dengan niatan untuk membantu mereka, menyantuni mereka. Jangan pilih yang jandanya yang kaya-kaya juga. Nabi Muhammad harta itu bukan itu patokannya. Tapi yang jadi patokan Nabi Muhammad SAW, jika ada seorang wanita janda kemudian dia memberikan dampak yang luar biasa kepada dakwah, ya itu yang beliau pilih. Yang memberikan dampak luar biasa kepada dakwah, itu yang beliau pilih. Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ya harus semuanya, semua lini harus kita ikuti. Jangan cuma judul besarnya tok, Nabi Muhammad poligami. Jangan cuma itunya doang. Tapi semuanya harus kita ikuti. Bagaimana Nabi Muhammad SAW membagi waktu yang sangat padat untuk keluarganya. Demikian juga kata Nabi Muhammad SAW, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli, wa ana khairun nasi li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah contoh, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling baik, paling bisa memberikan hak-hak untuk keluargaku. Itu Nabi Muhammad SAW, 9-9-nya. Ya enggak, Khadijah kan sudah meninggal nih. Tapi semuanya itu dari segi nafkah batin maupun nafkah lahir dan batin, itu semua diberikan hak sama oleh Nabi Muhammad SAW, dan nggak ada yang diceraikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau hampir ya, karena itu sebagai bentuk pendidikan. Tapi kalau benar-benar dicerai oleh Nabi Muhammad SAW nggak ada. Nah, itu judul besar. Jadi jangan cuma judul besarnya tok ya, Nabi Muhammad poligami, enggak. Nah, harus semuanya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi Muhammad SAW menjadi suami yang terbaik, menjadi ayah yang terbaik, menjadi kakek yang terbaik untuk keluarganya. Sehingga kalau ada orang yang masih
menuduh Nabi Muhammad, mengkritik Nabi Muhammad itu gila wanita, senang wanita, sukanya kawin misalkan. Nah itu memang dalam hatinya itu benci kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qultu, kata beliau, wa kullama kana ar-ra'isu qudwatan kana fil 'amilina ma'ahu aktsaru ta'tsiran. Setiap kali seorang pemimpin itu bisa menjadi suri toladan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik untuk karyawan-karyawannya, untuk bawahan-bawahannya, untuk rekan-rekan kerjanya, menjadi inspirasi baik dalam ucapan maupun tindakan, maka karyawannya, bawahannya, rekan kerjanya itu akan lebih respect, akan lebih hormat, demikian juga akan lebih termotivasi dengan pimpinannya, dengan bosnya, dengan direkturnya dan lain sebagainya. Liya'rifal 'amiluna ma'ahu sidqu aqwalihi, sehingga rekan-rekan kerjanya, stafnya, karyawan-karyawannya pun bisa menjadi yakin dan paham bahwa dia itu nggak cuma ngomong tok, tapi dia itu juga bisa membawa membawa perusahaannya, membawa lembaga yang sedang dia pimpin itu bisa menjadi yang lebih baik. Karyawannya itu juga bisa termotivasi, bawahannya, rekan-rekan kerjanya itu juga menjadi termotivasi. Tatajassadu fi af'alihi fayata'atsaruna bihi, terwujud dalam tindakannya, terwujud dalam gebrakannya, sehingga pun staf karyawannya menjadi, wah, pemimpinnya aja seperti ini, kita juga harus mengimbangi. Wala syakka annal fi'la idzan dhamma ilal qawli kana ablaghu wa aktsaru ta'tsiran minal qawlil mujarrad. Dan tidak bisa diragukan lagi, tidak bisa dibantah lagi. Ketika ucapan kemudian dilakukan oleh yang mengucapkannya, bahkan yang mengucapkan itu adalah pelopornya, maka itu akan lebih berpengaruh, akan lebih memberikan dampak kepada rekan-rekannya, kepada staf karyawannya, kepada bawahan-bawahannya, daripada dia hanya sekedar ngomong tok, al-qaulil mujarrad, cuma sekedar bicara saja. Lebih nampak kalau misalkan dipraktekkan juga. Demikian wallahu taala alam bisawab. Itu tadi karakter pemimpin yang ke-10, yaitu al-qudwah al-hasanah, suri tauladan yang baik, suri tauladan. Sampai jam berapa nih Mas Fatoni? Setengah 9 ya? Oh maksimalnya setengah 9 ya. Ya, berarti cekap rumiyin mawon karena pembahasan yang selanjutnya ini agak panjang. Nah, daripada nanti terpotong di tengah. Ya, kurang lebih demikian ya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Semoga bisa memberikan berkah untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Kamu masih ke sana, Mas? Oh ya, gitu. Wadah. Udah.